Shalom, salam jumpa lagi dalam renungan harian terbitan Suluk Injil edisi 1 Februari 2025. Firman Tuhan yang akan menuntun kita hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-33 ayat 7 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah. Dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah, masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Demikianlah firman Tuhan. Renungan kita pada hari ini di bawah tema ibadah, Allah menyapa, umat merespon. Bulan Februari kita mulai hari ini. Betapa hati kita layak bersyukur telah mengakhiri perjalanan 1 bulan pertama di tahun 2025. Di bulan ini, tema besar pemberitaan firman Tuhan ialah tentang ibadah. Semua kita yang mengaku percaya bahwa Allah ada, pasti beribadah dan menyembah Dia yang kita imani. Ada beragam alasan dan tujuan manusia menyembah Allah. Tetapi bagi kita orang Kristen, alasan dan tujuan penyembahan kepada Allah bersumber dari kehendak Allah sendiri. Yang pertama, umat Israel menerima pengajaran berharga selama 40 tahun di padang gurun. Seluruh pengajaran bertemakan ibadah dan menjadi dasar relasi dengan sesama. Sejak mereka masih di Mesir, Allah berulang kali berkata kepada Musa tentang alasan dan tujuan Ia membawa umat Israel keluar dari Mesir, yaitu agar mereka dapat beribadah kepadanya. Di padang gurun, Allah memenuhi rencananya dengan menyuruh Musa mendirikan kemah suci agar umat dapat beribadah. Ibadah sangat penting agar umat selalu terhubung dengan Allah, selalu berjalan di dalam pimpinannya. Yang kedua, unsur pertama dalam ibadah Israel adalah Allah memanggil umatnya datang beribadah kepadanya. Ia berkenan menjumpai umatnya
dan Ia mau umatnya merespons panggilannya. Allah mau hadir di tengah umat. Ia memilih tempat di kemah suci. Kehadirannya ditandai dengan tiang awan yang memenuhi kemah suci. Umat merespon dengan bersujud karena mereka menyadari dengan sungguh kemuliaan Allah hadir di tengah-tengah mereka. Dalam tata ibadah kita hari ini, tanda kehadiran Allah dinyatakan melalui votum yang kita imani sebagai tindakan Allah yang memanggil kita datang beribadah kepadanya dan menyapa kita. Kita datang bukan karena kemampuan kita sendiri, melainkan kita diundang dan kita datang beribadah sebagai respons panggilan Allah kepada kita. Berbahagialah kita yang mau beribadah kepada Allah, sebab itulah tanda Allah masih berkenan memanggil kita dan berkenan menyediakan berkat-Nya untuk kita. Beribadahlah. Amin. Demikianlah firman Tuhan dan renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.